Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Yumkinuna an nastami fi hadzal ijtima' bi sihhati jayyidah wa nuqaddim nahnu minal firqah ats-tsaniyah allati tatakawwan anis shakhsaini yakni ana atana ahmil lahdiyah wa sadiqati lintang ramadhani sanabhas anil hajat al-mustashar. Amma an mawdu' munaqashatina fi hadzal ijtima' fa huwa al-awwal mutalibun numu al-mustarsyad fil marahil al-umriyah al-mukhtalifah, yaitu tuntutan pertumbuhan klien pada tahap usia yang berbeda. Ats-tsani marahilun numu an-nafsi, yaitu tahapan perkembangan psikologis. Ats-tsalis yakni marahil an-numu al-ijtimai, yaitu tahapan perkembangan sosial. Ar-rabi yakni marahil an-numu al-aqli, yaitu tahapan perkembangan mental atau akal. Al-khamis marahil an-numu al-akhlaki, yaitu tahapan perkembangan moral. Wasadis al-mustarsyad fi majalatil hayah al-mukhtalifah, yakni ma qabla al-madrasah, madrasah al-mutawassithah, al-madrasah ats-tsanawiyah, al-marhalah al-jami'iyah, al-fats al-khassah, yaitu klien di berbagai bidang kehidupan seperti prasekolah, sekolah menengah pertama, sekolah menengah ke atas, universitas, dan kelompok khusus. Al-awwal yakni mutalibu numul al-mustarsyad fil marahil al-umriyah al-mukhtalifah. Qad hadada Hafighurst mutalibu numu kulli marhalah umriyah ala haddatin, wa qad haddada thalathah masadir li mutalibin numu wa hiya al-awwal at-tarikh al-janiniyu al-hayawiyu al-biologiyu lil-fardi. Ats-tsani at-taghyiru tsiqafi fi mujtama' al-fardi. Wats-tsalis as-sifat as-shakhsiyah lil-fardi nafsihi min haitsu makanatihi al-ijtima'iyyah wa mustamiyat tumuhuhu wa qudratuhu al-aqliyah wa sihhatuhu an-nafsiyah. Jadi, tuntutan pertumbuhan itu berkaitan dengan perubahan dasar yang dihadapi individu, yang mana Hafighurst mengidentifikasi tuntutan pertumbuhan setiap tahap usia secara terpisah, yang mana Hafighurst mengidentifikasi 3 sumber tuntutan, yaitu yang pertama, sejarah embrio biofisik individu, maksudnya adalah dari janin individu tersendiri dan juga lingkungannya. Yang kedua, perubahan budaya dalam masyarakat individu yang berfungsi untuk memprovokasi atau memuaskan kebutuhan individu, yang mana hal ini berbeda dari masyarakat ke masyarakat lain atau dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lainnya. Dan yang ketiga adalah karakteristik pribadi dari individu itu sendiri dalam hal status sosialnya, tingkat ambisi, kemampuan mental, dan kesehatan mentalnya. Jadi, Hafighurst menekankan bahwa pertumbuhan adalah proses yang berkesinambungan dan berkelanjutan, dan apa yang dicapai dalam satu tahap usia membantu keberhasilan dalam mencapai tahap usia berikutnya. At-tali yakni marahil numut tifl hasaba Hafighurst. Al-awwal marhalatut tifl. Al-awwal yakni ittiqan al-maharat al-khalqiyah min hilalil la'bi al-yawmi. Ats-tsani ma'rifatul farqi bainal walad wal binti. Ats-tsalis iktisabus suluk al-ijtimai wa istikhdamihi fi mawaqifil hayatil yawmiyah. Ar-rabi' tanmiyatul masyaa'ir al-akhlaqiyah. Wal khamis tahqiqul istiqlal asy-syakhsi. Amma fi marhalatil murahiqah yani al-awwal ma'rifatul azwar al-ijtima'iyyah lirijal wal mar'ah. Ats-tsani tuqabbilul madahir al-fisiologiyyah al-jadidah wa istikhdamiha bi kafa'ah. Ats-tsalis al-isti'dad li ikhtiyari mihnatul mustaqbal. Wa amma marhalatun najji yani al-awwal ikhtiyaru syarika al-hayah. Ats-tsani al-bada'u bi takwini usrah. Ats-tsalis al-bada'u fil amalil fi'li wan najah fihi. Wa fil juz'i al-khas bi talabatil marhalah al-jami'iyah tafsiran li hadhil maqalib. Pembahasan selanjutnya adalah tahapan perkembangan anak menurut Hafighurst. Jadi di sini Hafighurst membagi tahapan perkembangan anak itu menjadi 3 fase. Fase yang pertama adalah fase anak,
atau masa anak kecil, yang kedua adalah fase remaja, dan yang ketiga adalah fase kedewasaan. Untuk yang pertama yakni fase anak. Nah, di fase anak ini ada 5. Yang pertama adalah anak menguasai keterampilan motorik melalui permainan sehari-hari. Yang kedua, anak mengetahui perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Yang mana di sini sebagai seorang orang tua, kita harus memberikan kesempatan untuk berhubungan dengan individu dari kedua jenis kelamin dan peran masing-masing dalam keluarga dan masyarakat setempat. Yang ketiga adalah perolehan perilaku sosial dan penggunaannya dalam situasi kesehariannya. Yang keempat yaitu mengembangkan perasaan moral, di mana hal ini dapat dilakukan orang tua dengan memberikan kesempatan untuk mengetahui perilaku yang benar dan dapat diterima secara sosial dan bekerja untuk mengendalikan kecenderungan tidak bermoral dan agresif. Dan yang kelima adalah mencapai kemandirian pribadi, yang mana orang tua memberikan kesempatan untuk bertanggung jawab dan kemandirian dengan memberikan kesempatan untuk inisiatif dan ekspresi diri. Yang kedua adalah masa remaja. Di sini yang pertama, seorang remaja itu adalah telah mengetahui peran sosial laki-laki dan perempuan. Nah, pada tahap ini juga mereka membedakan cara pelaksanaan peran sosial tersebut dengan jelas, menirunya, serta menetapkan kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan tahapan yang dilalui oleh individu tersebut. Yang kedua adalah menerima manifestasi fisiologi baru dan menggunakannya secara efisien. Karena tahap ini ditandai dengan perubahan fisiologis fisik serta seksual primer dan sekunder. Yang ketiga adalah persiapan untuk memilih profesi masa depan. Karena tahap ini ditandai dengan munculnya kemampuan khusus yang memerlukan pelatihan dan program khusus untuk menyempurnakannya agar dapat dimanfaatkan dengan baik di masa depan. Kemudian pada masa dewasa, ada tuntutan yang harus dicapai, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memilih pasangan hidup. Yang kedua, memulai sebuah keluarga. Dan yang ketiga, memulai pekerjaan yang sebenarnya dan berhasil di dalamnya. Al-Bathu At-Tali yakni Numul Ana Inda Lofinger. Hada samani marahil wahia al-awal al-marhalatu qabla al-ijtimaiyah, يعني يتعلم أن يميز نفسه عن الأشياء والأشخاص من حوله. الثاني مرحلة التكامل يعني التفاعل مع أقرب الناس. الثالث يعني مرحلة النزاعات تأكيد ذاته بضبط نزاعاته. الرابع مرحلة وقاية أو حماية الذات يعني قبول الأطفال لمفاهيم اللوم وإدراك الصواب والخطأ. الخامس يعني مرحلة الالتزام أو التقيد بالعادات يعني بداية الاندماج مع القيم الأخلاقية. السادس يعني مرحلة الضمير يعني تحكم الفرد بما يدور بداخله من دوافع. السابع يعني مرحلة الاستقلال قدرة الفرد على معرفة سبب الصراع الداخلي الناتج عن التضارب بين حاجاته الشخصية وواجباته. والثامن يعني مرحلة التكامل أو التوحيد يعني هذه المرحلة هي مرحلة غير مستقرة. Perkembangan ego menurut Lofinger. Di sini Lofinger membagi tahapan perkembangan ego menjadi 8 bagian. Yang pertama adalah tahapan prasosial atau pre-social stage. Jadi, sejak lahir, anak dalam buayan tidak memiliki diri dan tugasnya pada tahap ini adalah belajar membedakan dirinya dari hal-hal dan orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah tahap integrasi dan juga disebut dengan symbiotic stage. Nah, pada tahap ini, anak memulai interaksi sosialnya dengan orang lain. Di sini juga anak akan memandang bahwa orang lain adalah sebagai orang yang bertugas untuk memenuhi kebutuhannya saja. Kemudian yang ketiga adalah tahap impulsif atau impulsive stage. Di sini anak terus menegaskan dirinya dengan mengendalikan kecenderungannya. Nah,
Jadi anak mulai memisahkan diri dari lingkungannya. Nah, bersamaan dengan itu muncul kesadaran terhadap impuls dan kecenderungan untuk bertindak terhadap lingkungan, di mana anak mengendalikan kualitas negatifnya dengan membatasi dan mencegahnya, dan memperoleh kualitas positif melalui pujian yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak tersebut. Tahap yang keempat yaitu tahap pencegahan atau perlindungan diri, atau disebut dengan protective stage. Di sini anak ditandai dengan penerimaan terhadap konsep-konsep menyalahkan dan kesadaran tentang benar atau salah. Kemudian yang kelima adalah tahap komitmen atau kepatuhan terhadap kebiasaan, atau biasanya disebut dengan conformist stage. Tahap ini ditandai dengan dimulainya integrasi dengan nilai-nilai sosial. Tahap ini juga mulai berkembang sosialnya, yaitu tumbuhnya kesadaran tentang kesamaan antara dirinya dengan yang lain sebagai kelompok. Tahapan yang keenam adalah tahap sadar, atau disebut dengan conscientious stage. Tahap ini ditandai dengan kontrol individu atas motif dan kemampuan untuk membedakan situasi saat ini dan pengalaman yang diharapkan. Nah, fase ini ditandai dengan adanya peningkatan dalam kesadaran diri dan kemampuan untuk mempertimbangkan bermacam kemungkinan dan bermacam perspektif dalam membuat pertimbangan moral dan sosialnya. Kemudian yang ketujuh adalah tahap kemerdekaan atau autonomous stage. Nah, tahap ini ditandai dengan kemampuan individu untuk mengetahui penyebab konflik internal akibat konflik antara kebutuhan pribadinya dan tugasnya. Maksudnya adalah tahap ini seseorang memperoleh kemampuan untuk mengakui dan menghadapi nilai-nilai yang bertentangan dan saling berkompetisi antara kebutuhan sendiri dengan kebutuhan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah yang ke-8, ada tahap integrasi atau integrated stage. Nah, pada tahap ini adalah tahap yang tidak tepat karena tahap ini sulit untuk membandingkan antar individu. Nah, di mana sulit untuk mengetahui realitas individu. Seperti halnya yang dikatakan oleh Maslow, yang mana ia mendefinisikan konsep ini atau tahap integrasi ini bahwa tahap ini adalah tahap yang tidak tetap, dan bahwa itu berubah dengan meningkatnya pemahaman individu tentang realitas dan peningkatan pertumbuhan internalnya. Al-Bathu Ats-Tsani yakni marahilun numu an-nafsi. Marahilun numu an-nafsi 'inda Freud tanqasimu ila khamsah, wa hiya al-awwal al-marhalatul famiyah, ya'tabirul fam wasilatan liiktisabil khubrah indal atfal. Ats-tsani al-marhalatul syarjiyah, yakni marhalatu dhabti amaliyati al-ikhraj wa bidayatu dhuhuril anar. Ats-tsalis yakni al-marhalatul qadibiyah, yakni khilalu hadhihi al-marhalah yatimmu ma'rifatul jinsi al-mumayyiz lil fardi dhukurah aw unsa. Ar-rabi' yakni marhalatul kamun al-jinsi, yakni yatimu dhuhurul ana al-a'la alladhi yatamathalu fi dhamiri al-khalqi al-qayyim al-ijtimaiyah wad-diniyah. Wal khamis yakni al-marhalatul tanasuliyah, yakni tatamayyazu bi dhuhuri sifat al-jinsiyah al-awwaliyah was-sanawiyah. Pembahasan selanjutnya adalah tahapan perkembangan psikologi menurut Freud. Jadi di sini Freud membagi tahapan perkembangan psikologi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada tahap lisan yang disebut dengan oral stage, yaitu mulut dianggap sebagai metode untuk mendapatkan pengalaman pada anak. Yang mana pada tahap ini seorang anak merasakan kesenangan saat memberi makan dan saat diberikan makan dan ketika sesuatu dimasukkan ke dalam mulutnya. Kemudian yang kedua adalah tahap anal atau anal stage. Nah, merupakan tahap pengendalian 2 proses, yaitu buang air besar dan kandung kemih, di mana aktivitasnya berupa pengeluaran feses untuk menghilangkan sumber ketidaknyamanan dan menimbulkan perasaan lega. Kemudian yang ketiga adalah tahap falis atau phallic stage. Tahap ini membedakan jenis kelamin individu laki-laki atau perempuan. Nah, pada tahap ini anak-anak dihadapkan pada munculnya kompleks Oedipus
berupa perasaan cinta anak terhadap orang tua lain jenis dan menyingkirkan orang tua sesama jenis kelaminnya. Kemudian yang keempat adalah tahap laten atau latency stage. Nah, selama tahap ini superego muncul yang dipresentasikan dalam hati nurani moral, nilai-nilai sosial, dan agamanya. Nah, pada tahap ini juga impuls-impuls cenderung berada pada kondisi tertekan, karena lebih pada perkembangan moral dan intelektualnya. Yang kelima ada tahap genetikal atau genetical stage. Nah, ditandai dengan munculnya karakteristik seksual primer dan sekunder. Nah, tahap perkembangan ini ditandai dengan matangnya organ reproduksi anak, yang mana ini akan memberikan dampak yang beragam bagi perkembangan karakter anak nantinya. Al-bathu atali yakni marahilun numu an-nafsi al-ijtimai. Marahilun numu an-nafsi al-ijtimai inda Erik Erikson tanqasimu ila thaminah wa hiya al-awal marhalatul mahdi. Tatimu tanmiyatul ihsas bithiqati bitanmiyati khibrati tifl ma'al akharin. Wa thani yakni marhalatul hadanah. Yabda'ul istiqlal al-dhati litifl biintahati al-furas amamahu lil qiyami bi ba'dil a'mal allati yastati'ul qiyam. Al-thalis yani ar-rawdah. Tadharu ar-rughbah fil bahthi wal istikshaf wa tadharu fi mail al-tifl litajribi bidhatihi. Ar-rabi' dukhul al-madrasah yani tatamayyazu hadhihi al-marhalah fil bada'il bil musyarakah fil mujtama' kharij al-usrah. Al-khamis al-marhalatul mutawassithah hatta al-marhalah ats-tsanawiyah yakni tatamayyazu bir-raghbah wal qudrah ala ta'rifi hayatil fardil mustaqbaliyah wa tahdidi dzatihi. Wasadis marhalatul indimaj yakni yatahaqqaqu daurur rasyid fil mujtama' wal iltihaqi bil amal al-fi'li. As-sabi' yakni marhalatul amal. Ta'tabiru hadhihi al-marhalah a'la marhalah intajiyatil lil fardi. Wa thaminah yakni marhalatut taqa'id yakni fi hadhihi al-marhalah yarkazul fardi ala tafkir fil madi. Tahapan perkembangan psikososial anak menurut Erik Erikson. Jadi di sini Erik Erikson membagi tahapan perkembangan psikososial menjadi 8 tahapan. Yang pertama adalah tahapan buayan, yaitu anak mulai lahir sampai 18 bulan. Nah, atau disebut dengan Trust versus Mistrust. Jadi di tahap ini rasa percaya diri dikembangkan dengan mengembangkan pengalaman anak dengan orang lain, bisa melalui humor, kehangatan emosional, dan memuaskan kebutuhan fisiologis anak. Nah, jadi jika orang tua berhasil memenuhi kebutuhan anaknya, maka sang anak akan mengembangkan kemampuan untuk dapat mempercayai dan mengembangkan asanya. Nah, jika krisis ego ini tidak pernah terselesaikan, maka anak tersebut akan mengalami kesulitan dalam membentuk rasa percaya dengan orang lain sepanjang hidupnya. Kemudian yang kedua, ada fase tahapan kecil, masa kecil, yaitu pada umur 2-3 tahun, atau biasa disebut dengan autonomy versus shame and doubt. Jadi, otonomi anak dimulai dengan memberikan kesempatan baginya untuk melakukan beberapa pekerjaan yang dapat dia lakukan sendiri. Nah, dalam tahap ini, anak akan belajar bahwa dirinya memiliki kontrol atas tubuhnya. Orang tua seharusnya menuntun anaknya, mengajarkannya untuk mengontrol keinginan atau impuls-impulsnya, namun tidak dengan perlakuan yang kasar. Kemudian yang ketiga ada tahapan TK atau tahap intrusif, yaitu usia 3-5 tahun. Jadi pada tahap ini keinginan untuk penelitian dan eksplorasi itu muncul dalam kecenderungan anak untuk bereksperimen sendiri. Pada tahap ini pun anak banyak bertanya dan bermain imajinatif, dan ini sangat penting di mana kesiapan inovatif dikembangkan. Nah, jadi pada periode inilah anak belajar bagaimana merencanakan dan melaksanakan tindakannya. Nah, resolusi yang tidak berhasil dari tahapan ini akan membuat sang anak itu takut mengambil
mengambil inisiatif atau membuat keputusan karena takut berbuat salah. Bila anak berhasil melewati masa ini dengan baik, maka keterampilan ego yang diperoleh adalah memiliki tujuan dalam hidupnya. Kemudian yang keempat adalah tahapan masuk sekolah, yaitu pada usia 6-11 tahun atau biasa yang disebut dengan master versus inferiority. Jadi tahap ini ditandai dengan mulainya partisipasi dalam masyarakat di luar keluarga. Dan keberhasilan anak dalam tahap ini tergantung pada jenis hubungan yang ia miliki dengan orang tuanya. Nah, keberhasilan dan perasaan sukses pada tahap ini membangkitkan keinginan yang tinggi dalam diri anak tersebut terhadap pekerjaan dan studinya. Nah, di sisi lain, anak yang tidak mampu untuk menemukan solusi positif dan tidak mampu mencapai apa yang diraih teman-teman sebayanya, maka akan merasa inferior. Kemudian tahap yang kelima adalah tahap menengah pertama sampai menengah ke atas, yaitu pada usia 11-18 tahun atau yang biasa dengan disebut identity versus identity confusion. Nah, jadi tahap ini ditandai dengan keinginan dan kemampuan untuk mengetahui kehidupan masa depan individu dan mengidentifikasi dirinya. Jadi individu pada usia ini atau usia remaja diberi kesempatan untuk menentukan peran masa depannya. Nah, peran orang tua sebagai sumber perlindungan dan nilai utama mulai menurun. Adapun peran kelompok atau teman sebayanya itu yang tinggi. Kemudian tahap yang keenam ada tahap universitas dan awal dan kelanjutan pekerjaan atau tahap integrasi, yaitu pada usia 18-40 tahun atau intimacy versus isolation. Nah, pada tahap ini peran orang dewasa dalam masyarakat itu tercapai dan bergabung dengan pekerjaan yang sebenarnya. Jadi pada tahap ini hubungan sosial dibentuk dengan membentuk hubungan pernikahan, hubungan dengan orang lain, dan juga mereka berkorban agar hubungan tersebut itu berhasil. Nah, ketidakmampuan untuk membentuk ikatan sosial yang kuat akan menciptakan rasa kesepian. Nah, bila individu berhasil mengatasi krisis ini, maka keterampilan ego yang diperoleh adalah cinta. Tahap yang ketujuh adalah tahap kerja atau generality versus stagnasi pada usia 40-60 tahun. Jadi kedewasaan tahap ini dianggap sebagai tahap produktif tertinggi bagi individu. Jadi pada tahap ini individu memberikan sesuatu kepada dunia sebagai balasan dari apa yang telah dunia berikan untuk dirinya. Juga melakukan sesuatu yang dapat memastikan kelangsungan generasi penerus di masa depan. Ketidakmampuan untuk memiliki pandangan generatif akan menciptakan perasaan bahwa hidup ini tidak berharga dan membosankan. Nah, bila individu berhasil mengatasi krisis pada masa ini, maka keterampilan ego yang dimiliki adalah perhatian. Kemudian yang terakhir adalah tahap integrasi diri atau tahap dewasa akhir, yaitu pada usia 60 tahun ke atas atau biasa disebut dengan ego integrity versus despair. Pada tahap ini, individu berfokus pada pemikiran tentang masa lalu. Jadi, mereka refleksi ke masa lalu itu terasa menyenangkan dan pencarian saat ini adalah untuk mengintegrasikan tujuan hidup yang telah dikejar selama bertahun-tahun. Nah, kegagalan dalam melewati tahap ini akan menyebabkan munculnya rasa putus asa. Al-Bahthul Awal, Marahilun Numul Aqli. Pembahasan pertama yakni mengenai tahapan perkembangan kognitif. Yasirun numul aqli bimarahil muta'attidah. Wa yata'atharu an-numul aqli lil faddi bikulli minal warata wal bi'ah. Jadi perkembangan kognitif anak dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor keturunan dan faktor lingkungan. Wa yashmilul warata kullu ma huwa fatri au adwi au jismi wa yashmilu al-awamil at-tashrihiyah wal fisiologiyah wal biokimia
allati tu'athiru fi numu'i suluki. Jadi faktor keturunan ini meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan fitrah manusia, anggota badan manusia, atau yang berkaitan dengan jasmani. Faktor anatomi juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan tingkah laku anak. Begitu pula dengan faktor fisiologis dan biokimia. Wa tashmilu al-bi'a al-ititharo alati yatalaqaha al-fardi min lahdati ihsabil bawido fi rahmil hatta wafatihi. Jadi faktor lingkungan meliputi segala rangsangan yang didapatkannya semenjak terjadinya pembuahan sel telur di dalam rahim sang ibu sampai ia meninggal dunia. Wa yara Piaget adzuka bi annahu at-takif al-biologi wa tawazun bainal fardi wa bi'atihi. Jadi Piaget mempunyai keyakinan bahwa anak membangun pengetahuannya melalui adaptasi biologis serta interaksi individu tersebut dengan lingkungannya. Piaget di sini juga menyatakan bahwa anak bukanlah objek pasif dalam menerima pengetahuan, justru mereka sangat aktif dalam membangun pengetahuannya. Awamil amalia al-aqliyah al-asasiyah. Jadi menurut Piaget ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi perkembangan kognitif anak. Awalan at-takwinat al-jismiyah lil insan. Yang pertama adalah skema. Dalam teori Piaget, skema merupakan tindakan mental yang mengatur mengenai pengetahuan. Skema yang berkembang pada anak ada 4. Yang pertama adalah physical activity atau skema yang berkenaan dengan aktivitas fisik. 2. Behavior scheme atau skema tentang perilaku. 3. Cognitive activity atau skema yang berkaitan dengan aktivitas kognitif anak. Dan yang keempat adalah mental scheme atau skema mental. Thanian awamilul isti'ab atau faktor asimilasi. Asimilasi sendiri adalah penempatan informasi ke dalam skema yang sudah ada. Melalui asimilasi, skema anak akan terus berkembang ke arah yang lebih kompleks apabila anak terus mengeksplor lingkungannya. Jadi, apabila dalam proses asimilasi ini tidak ditemukan skema yang cocok untuk menempatkan informasi baru yang didapatkan oleh sang anak, maka akan muncul skema baru dalam otak anak tersebut. Thalithan awamilul mula'amah atau faktor akomodasi. Jadi akomodasi terjadi saat individu mengubah dirinya agar sesuai dengan apa yang diterima dari lingkungannya. Misalnya, pada waktu anak berinteraksi dengan lingkungan, ada satu objek yang dilihat dan objek tersebut belum diketahui sebelumnya, maka dia akan membentuk skema baru dalam otaknya untuk mengakomodasi informasi baru tersebut. Rabi'an at-tandim atau faktor organisasi atau biasa disebut dengan equilibrium. Equilibrium adalah mekanisme yang diusulkan oleh Piaget untuk menjelaskan bagaimana anak-anak bergeser dari tahap berpikir satu dengan tahap berpikir lainnya. Organisasi atau equilibrium ini terjadi apabila ada informasi baru yang diperoleh oleh anak, namun informasi tersebut menimbulkan kebingungan pada anak dan memicu adanya konflik kognitif. Tugas dari tahap ini adalah mengorganisasikan informasi baru ke dalam skema baru maupun skema yang sudah ada. Marahilun numul aqli inda Piaget. Tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget. Awalan, al-marhala al-hissiyah al-harakiyah minal milad hatta sinu sanatain. Wahia tatamatsalu fil qudra ala tanasuk al-haraki al-hissi wa tanmiya an suluk muayyanah. Jadi yang pertama adalah periode sensori motorik.
Jadi periode ini dialami anak usia 0 sampai 2 tahun. Jadi selama periode ini anak mengatur alamnya dengan indera-inderanya atau sensori dan juga dengan tindakan-tindakannya atau motorik. Selama periode ini bayi tidak mempunyai konsepsi objek permanens. Thaniyan, marhalah ma qoblal ijro'iyah min sinnu sanatain hatta sab'a sanawat. Wa tunqasimu ila marhalatain, yakni marhala ma qoblat tafahum wa marhala al-hadas awit tahmin. Jadi periode yang kedua adalah periode pra-operasional. Nah, periode ini dialami oleh anak usia 2-7 tahun. Periode ini terbagi menjadi dua, yakni tingkat prologis dan tingkat berpikir intuitif. Awalan marhala ma qoblat tafahum atau tingkat prologis atau juga disebut dengan prakonsepsional. Min sinusanatain hatta arba'a sanawat. Jadi tingkat ini dialami anak pada usia 2-4 tahun. Pada tahap ini, penalaran anak disebut dengan penalaran transduktif, yakni penalaran anak bergerak dari khusus ke khusus tanpa menyentuh yang umum. Tsumma marhala al-hadas awit tahmin, yakni tingkat yang kedua adalah tingkat berpikir intuitif. Min sinu arba'a sanawat hatta sab'a sanawat. Jadi tahap ini, tingkat ini itu dialami oleh anak usia 4-7 tahun. Pada tahap ini, anak belum memiliki kemampuan memecahkan masalah, melainkan menggunakan penalaran intuitif. Thalithan, marhala al-amaliyat al-hisiyah al-ijro'iyah min sinu sab'a sanawat hatta ihda asyara. Yubda'u at-tiflu fi hadal marhalah takwinul fi'at wasalasil ayyuhawilul madiyah ila amaliyah akliyah. Jadi tahap yang ketiga adalah konkret operasional atau operasional konkret. Jadi tahap ini dialami oleh anak usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mampu berpikir rasional. Anak memiliki sejumlah operasi logis yang dapat diterapkannya pada masalah-masalah yang konkret. Seperti contoh ketika seorang anak menghadapi pertentangan antara pikiran dan persepsinya, maka anak akan mengambil keputusan logis dan bukan keputusan perseptual seperti yang dilakukan oleh anak pada tahap prakonsepsional atau praoperasional. Tsumma marhala al-amaliyat asyakliyah atau aswariyah min sinu ihda asyar hatta khamsata asyar. Jadi tahap yang terakhir adalah tahap formal operasional. Dan tahap ini dialami oleh anak usia 11-15 tahun atau menginjak usia remaja sampai dewasa. Pada tahap ini, anak akan mampu berpikir abstrak dan dapat menganalisis masalah-masalah secara ilmiah dan kemudian mampu menyelesaikan sebuah masalah secara mandiri. An-numul aqli min ulama'in nafsi. Awalan, nadhariya al-amilin li Spearman. Yara Spearman huna anna madhahir an-nasyatil aqli yashtariku fiha anasir am wahidin bil idofa ila madhari nasyatin. Jadi menurut Spearman bahwa manifestasi kegiatan kognitif itu berjalan seiringan dengan manifestasi aktivitas fisik. Thaniyan, nadhariya al-awamil inda Thierson. Yara Thierson anna hunaka adadun minal awamil tartabitu bil qudrat al-aqliyah al-awaliyah at-taliyah, yakni al-lafdiyah wal lughawiyah wal makaniyah wal istidlaliyah wal adadiyah wal idrak wat tadzakur. Jadi menurut Thierson, faktor yang memengaruhi perkembangan kognitif adalah yang pertama, faktor verbal, linguistik, spasial, inferensial,
numerik, perseptual, dan faktor ingatan. Thaniyan, Baniya al-Aqli inda Guilford. Sonafa Guilford Baniya al-Aqli wadhalika ala nahwi tali. Awalan, al-amaliyat, thaniyan, al-muhtawiyat, wathalitan, an-nawaij. Jadi Guilford mengklasifikasi struktur kognitif menjadi 3. Yang pertama, tindakan, yang kedua isi, dan yang terakhir adalah hasil. Robi'an at-tasnif at-thalathi lil qudratil aqliyah inda Eysenck. Yara Eysenck annal asasa thalatha lil qudratil aqliyah mutafa'ilah. Eysenck mengemukakan bahwa 3 dasar dari kemampuan kognitif yang saling berkaitan adalah: awalan, al-amaliyat al-aqliyah, tsaniyan, al-qudrah al-aqliyah, watsalitan, amaliyah muayyanah. Yang pertama adalah aktivitas kognitif, yang kedua adalah kemampuan kognitif, dan yang ketiga adalah aktivitas yang berkaitan dengan manifestasi kognitif. Khomisan, at-tafkir al-ibtikari wa huwa yashmilu amaliyah allati yaqumu biha al-fardi wal marahil al-aqliyah inda Thorns. Jadi di sini Thorns menjelaskan bahwa ada beberapa steps untuk mencapai perkembangan kognitif secara maksimal. Awalan, marhala al-i'dad, yakni pertama adalah fase persiapan. Summa marhala al-hadona adalah fase pembibitan. Summa marhala al-isyraq atau fase pencerahan. Dan yang terakhir adalah marhala at-tahaqquk atau fase verifikasi. Daurul mukhi fin nasyatil aqli, yakni pengaruh otak dalam aktivitas kognitif. Wayara Guilford anna nata'ijut tahlilil adi lil qudratil aqliyah tartabitu bi fisiologia al-muhi haitsu anna nisful karawi al-lihail aiman yartabitu bil wadhaif wir lafdiyah awil makaniyah wan nisful karawi al-lihail aisar yartabitu bi asasin nasyatil luwawi. Jadi Guilford berpendapat bahwa hasil analisis dari kemampuan kognitif terkait dengan fisiologi otak, bahwa belahan kortikal kanan berkaitan dengan fungsi spasial dan belahan kortikal kiri berkaitan dengan fungsi bahasa. Al-wadhaiful aqliyah la iradiyah atau agnosia. Agnosia sendiri adalah suatu kelainan yang ditandai dengan kehilangan kemampuan mengenali objek. Awalan, al-wadhaiful baswariyah atau agnosia visual. Agnosia visual sendiri adalah kerusakan otak pada jalur serabut saraf yang mengatur informasi visual. Agnosia visual terdiri dari yang pertama al-idrak atau apresiptif, yakni kesulitan mengenai bentuk atau wujud dari objek yang dilihat. Pasien kesulitan membedakan satu objek dengan objek lainnya. Yang kedua adalah at-tada'i atau asosiatif, yakni kesulitan mengulangi informasi yang berkaitan dengan nama dan kegunaan dari suatu objek. Summa aswar atau prosopagnosia, yakni suatu kelainan ditandai dengan sulit mengenali wajah seseorang. Summa al-alwan atau akromatopsia, yakni buta warna. Summa atani al-wadhaiful badaniyah atau agnosia fisik, atau juga bisa disebut dengan akinetopsia, yakni biasa dikenal sebagai motion blindness atau suatu kelainan, yakni kesulitan identifikasi gerakan. Jadi melihat benda yang bergerak itu seperti bayangan. Summa atsalit al-wadhaifu az-zamaniyah atau agnosia waktu.
Tsumma al-wadhaiful makaniyah atau agnosia spasial. Tsumma wadhaifut ta'aruf atau sulit mengenali objek yang berupa tulisan, simbol, dan yang lain sebagainya atau biasa disebut dengan disleksia. Tsumma wadhaiful qiraah atau sulit mengenali makna-makna kalimat seperti aleksia dan juga disleksia. Tsumma al-akhir wadhaifus sam'iyah atau sulit mengidentifikasi suara. Nah, yang ke-7 ini dibedakan lagi menjadi 3. Awalan, adamul qudra ala ma'rifah ba'dil aswat atau tidak bisa mengenali suara tapi masih bisa memahami kata. Tsumma adamul qudra ala tamyiz ar-rumus allati tuaddi lita'aruf al-kalimat, yakni bisa mengenali suara dan tidak bisa memahami kata atau disebut dengan pendengaran nonverbal. Tsumma adamu ma'rifah makna al-kalimah inda sima'ir ramzi al-lughawi al-ma'ruf. Jadi yang terakhir adalah tidak mampu mengenal suara dan tidak mampu memahami sebuah kata. Al-bahthu tsani yakni an-numul akhlaqi, perkembangan moral. Waqad qama qalbul bitahdid marahilun numul akhlaqi indal fardi waqad hadada qalbul an-numul akhlaqi bi thalathati mustawiyat wa ja'ala kullu mustawa yatakawwanu min marhalataini minan numul akhlaqi. Goldberg sendiri adalah pencetus dari teori perkembangan moral. Risetnya berfokus pada perkembangan moral dan menyempurnakan rumusan awal dari Piaget. Goldberg merumuskan teori perkembangan moral dengan 3 tingkat, dan setiap tingkat terdiri dari 2 tahap. Mustawa al-ula yakni mustawa ma qabla al-urfi wal qanuni. Mustawa adamu ittisabil fardi lil mu'ayyir al-akhlaqiyah haitsu bina ala madhabil manfa'ah walada bitajnibi al-iqab wa bahthu anil faidah wa thawab. Ini yang pertama adalah penalaran prakonvensional atau pre-conventional reasoning. Jadi pada tingkat ini baik dan buruk seseorang diinterpretasikan berdasarkan reward dan hukuman eksternal. Yungqasimu ila marhalataini. Awalan, marhala at-ta'ah lisalto wal khauf minal iqab. Tahap pertama yakni tahap moralitas heteronom, atau pada tahap ini pemikiran moral terkait dengan hukuman. Contohnya, seorang anak akan taat dengan pemikiran bahwa jika tidak taat, maka anak tersebut akan mendapatkan hukuman. Marhala atsani yakni marhala tubadilul manfa'ah al-mutabadilah, yakni individualisme, tujuan instrumental dan juga pertukaran. Pada tahap ini, individu akan berpikir bahwa memenuhi kepentingan diri sendiri adalah hal yang benar, dan membiarkan orang lain berbuat seperti itu juga menjadi sebuah kebenaran. Contohnya saja, jika seorang individu bersikap baik, maka orang lain akan bersikap baik juga kepadanya. Tsaniyan, mustawa al-urf wal qanun. Tingkat kedua yakni penalaran konvensional atau conventional reasoning. Dalam level ini, individu akan menerapkan standar-standar tertentu. Namun, standar tersebut juga ditetapkan oleh pihak lain seperti orang tua dan pemerintah. Yungqasimu ila marhalatain. Marhala al-urf wal marhala al-qanun. Yang pertama adalah tahap ekspektasi interpersonal, timbal balik, relasi, dan konformitas interpersonal. Pada tahap ini, seorang individu menghargai kepercayaan, kepedulian, dan loyalitas terhadap orang lain sebagai dasar dari penilaian moral. Kemudian,
Tahap kedua dari tingkat ini adalah marhala al-qanun atau tahap moralitas sistem sosial. Pada tahap ini, penilaian moral didasarkan pada pemahaman mengenai keteraturan sosial, hukum, keadilan, dan juga tugas pribadi. Talitan mustawa ma ba'dal urfi wal qanuni. Tingkat ketiga adalah penalaran pasca konvensional atau post conventional reasoning. Pada level ini, individu mengenali kembali segala alternatif pelajaran moral, mengeksplorasi pilihan-pilihannya, dan menentukan aturan moral personalnya. Yungqasimu ila marhalatain. Jadi, pada tingkat ini juga terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah marhala al-aqdi al-ijtimai, yakni tahap kontrak sosial atau kegunaan hak-hak individu. Pada tahap ini, individu bernalar bahwa berbagai nilai, hak, dan prinsip perlu melandasi atau melampaui hukum. Kemudian, tahap yang kedua yakni marhala al-istihdam al-dhamir atau prinsip etika universal. Pada tahap terakhir ini, individu sudah mengembangkan sebuah standar moral berdasarkan hak asasi manusia yang sifatnya universal. Contohnya, seorang anak yang membantu ibunya memasak. Akan tetapi, anak tersebut tidak sengaja memasukkan garam terlalu banyak pada masakan tersebut. Jika dipandang dari tahap pertama, yakni tahap moralitas heteronom, maka anak tersebut dianggap melanggar moral karena memasukkan garam terlalu banyak. Akan tetapi, jika dipandang dari tahap yang ketiga atau tahap ekspektasi interpersonal, maka anak tersebut dipandang melakukan hal yang baik, yakni membantu ibunya memasak. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan pada tahap yang ketiga, yakni seorang individu menghargai kepercayaan, kepedulian, dan loyalitas terhadap orang lain sebagai dasar dari penilaian moral. Summa at-ta'aruf 'alal marahilul umriyah allati yamurru biha al-mustarsyid, yakni pengenalan fase umur yang akan dilalui oleh konseli. Awalan, marhala ma qoblal madrasah, tanian, marhala al-ibtidaiyah, salitan, marhala al-mutawassito, robian, marhala at-tanawiyah, khomisan, marhala al-jami'ah, sadisan, al-mutawaffiquna wal mawhubun, sabi'an, al-ahdath awil munharifah, thaminan, al-mutakhallifuna aqliyan. Awalan, marhala ma qoblal madrasah atau fase prasekolah, marhala at-tufula al-mubakkira allati tubda'u bintihai marhala al-mahdi wahiyya marhala al-istiksyaf wat tajrib wal la'bi. Fase prasekolah atau fase anak-anak ini dimulai sejak berakhirnya fase buayan atau pada usia anak 4 tahun. Fase ini juga dikenal dengan fase eksplorasi, eksperimentasi, dan bermain. Amma masyakil fi marhala ma qoblal madrasah hiya awalan muskilah infialiyah. Apa saja sih permasalahan yang dialami anak-anak pada usia ini? Yang pertama adalah permasalahan emosional, mithrul udwan wal ainat wa qatmul adhafir misul asobi at-tabawul la iradi khauf minad dulam awil amakinil aliyah awil hayawanat al muftarisah awil ashbah wal qososul wamidoh. Jadi masalah emosional seperti agresif, keras kepala,
suka menggigit kuku, menghisap jari, ngompol. Anak kecil di fase ini juga terkadang mengalami ketakutan terhadap tempat gelap, tempat tinggi, takut pada hewan buas, atau takut pada hantu dan cerita-cerita misteri. Muskilah titani yakni muskilah sulkiyah, mitlu at-takhrib wal i'tida ala mumtalikatil akharin. Masalah yang kedua yakni masalah perilaku, seperti merusak barang orang lain dan juga merebut barang milik orang lain. Tuma muskilah ittirabu ta'bir awin natki awil kalam. Masalah ketiga yakni masalah bicara. Terkadang anak pada fase ini mengalami pelat atau sulit mengucapkan suatu kata. Tuma muskilah at-ta'allum mithlu adamu tanmiya al-maharo al-akliyah atamul kudro ala tamyiz as-shawab minal khata' awil khair minasyar. Masalah yang keempat adalah masalah akademis, yakni terhambatnya perkembangan kognitif anak, belum bisa membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk, mana benar dan mana yang salah. Summa muskilah ijtimaiyah mitlul inat awil musyajara ma'al akharin. Yang kelima adalah masalah sosial, seperti keras kepala, pertengkaran dengan sebayanya. Warji usuluk al-muskil hadhil marhala ila mu'amala walidain au li uslubi riayatihim au adamu syu'ur tifli bil atifa al-qawiyah nahwihim. Jadi, munculnya masalah-masalah tersebut karena adanya faktor X. Apa saja itu? Seperti perlakuan orang tua kepada anak, baik cara merawatnya, hilangnya kasih sayang orang tua, dan yang lain sebagainya. Waqat wadoha Pomernit ala asali buri'aya al-walidain. Lantas bagaimana sih kiat-kiat mendidik anak dengan baik? Menurut Pomernit, ada dua kiat yang harus dilakukan oleh orang tua. Awalan, ittiba uslubud dhabti alal atfal atna'i tu'addiyah wajibatihim. Yang pertama adalah orang tua harus selalu mendampingi anak saat bermain, belajar, atau aktivitas lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengawal perkembangan sang anak. Di sela-sela tersebut, orang tua juga harus memberi apresiasi kepada cara kerja anak. Summa tanian ittiba'ul aba uslub at-tasyaddud ma'a idharin qalil minal hub wal atof. Yang kedua adalah orang tua harus memberi peraturan yang ketat sekaligus memberi kasih sayang yang lebih kepada sang anak. Hal ini bertujuan agar sang anak tidak melakukan hal yang seenaknya sendiri, akan tetapi tanpa adanya unsur kekangan. Seperti contohnya, perbuatan harus hormat kepada orang tua, akan tertanam pada jiwa anak bahwa hal tersebut merupakan sebuah kewajiban, bukan paksaan. Tanian marhala al-ibtidaiyah, atau fase awal sekolah, SD sederajat. Yahdafu at-ta'allum fil marhala al-ibtidaiyah ila musa'ada talamid li ta'allum al-qira'ah wal kitabah wa takwin alaqa ma'al akharin. Jadi, tujuan dari pembelajaran di fase SD sederajat adalah untuk membantu siswa dalam belajar membaca, menulis, dan membangun hubungan sosial dengan siswa yang lain. Wa mushkilat fi marhala al-ibtidaiyah hiya awalan adamul qudra ala ta'allum. Yang pertama adalah tidak mampu secara akademis. Seperti contohnya, seorang anak belum bisa membaca, belum bisa menulis, dan yang lain sebagainya. Tumatanian adamul qudra ala takwin ala qad syahsiyah mutabadilah. Yang kedua adalah tidak mampu menjalin hubungan sosial atau biasa disebut introvert. Talitan
asyuur wassuluk ghairul mutawafiq, atau perasaan dan perilaku yang masih labil. Rabi'an, khauf infisalihim an walidaihim khosotal al-um. Jadi yang keempat adalah takut berpisah dengan kedua orang tuanya, khususnya peran seorang ibu. Maka banyak sekali fenomena anak SD yang masih ingin ditunggui oleh orang tuanya ketika dia sekolah. Waqat wadoa yom tasnifan li mushkilat talamid fi marhala al-ibtidaiyah. Yom juga sudah mengklasifikasikan permasalahan yang dialami oleh anak pada jenjang pendidikan SD sederajat. Awalan, masyakil infi'aliyah kal ghadbi wal khaufi. Yang pertama adalah masalah emosional seperti marah dan takut. Thaniyan, masyakilul aqliyah tata'allaqu bil qudrah ala tarkis wa tadhkir wal fahmi. Yang kedua adalah masalah kognitif seperti kemampuan untuk fokus, kemampuan untuk mengingat, dan kemampuan untuk memahami. Thumma talitan, masyakil atifiyah mitlu nuqsan at-tumbuh wa syu'urul ihbat. Yang ketiga adalah masalah emosional seperti kurangnya semangat dan merasa frustasi. Thumma akhiran, masyakilul ijtimaiyah atau masalah sosial. Talitan, marhala al-mutawasitoh, fase menengah atau fase SMP sederajat. Tu'tabaru as-sanatan al-awliyatan minal marhala al-mutawasitoh imtidadan lima dhahirin numu wa mushkilatih lil marhala al-ibtidaiyah ila annahu fissanah at-talitah yantakilu at-tilmid ila marhala umriyah jadidah fi marhala al-murahaqah allati tatamayyazu bit-taghyiratil jismiyah wal jinsiyah as-sari'ah. 2 tahun pertama dari fase ini adalah fase lanjutan dari fase SD sederajat. Kemudian pada tahun ketiga dari fase ini, seorang anak memasuki fase New Age atau fase remaja. Pada fase ini, seorang anak mengalami perubahan fisik dan psikis secara cepat. Wa tu'akidu nataijud dirasa al-mashiyah li masyakil walaba fi marhala al-mutawassithah. Jadi menurut riset menyatakan bahwa apa saja sih permasalahan-permasalahan dari siswa usia SMP sederajat. Awalan, muqarana nafsihi ma'arifaqihil akharin. Yang pertama adalah membandingkan dirinya dengan remaja yang lainnya. Atsani, udwan atau sifatnya yang lebih agresif dari tahun-tahun sebelumnya. Tsumma talitan, al-hurub minal madrasah wa tahibu dunas sababi wa ta'akhur ad-dirasi. Yang ketiga adalah permasalahan seperti kabur dari sekolah, alfa, dan terlambat sekolah. Wa hadzal mushkilat tadharu bisababi mithlu thalab au ta'addud zaujat au wafat ahadul walidaini awil walidaini ma'an. Jadi permasalahan ini muncul terkadang disebabkan adanya faktor X. Apa saja itu? Yang pertama adalah masalah perceraian orang tua, poligami, atau wafatnya salah satu atau kedua dari orang tuanya secara bersamaan. Rabi'an, marhala at-tsanawiyah. Yang keempat adalah fase menengah atas atau fase SMA sederajat. Tu'tabaru hadil marhala min ahammi marahil hayatil fardi fahiya marhala al-i'dad lil hayatil amaliyah wa tahmilu mas'uliyah wal musyarakah al-fi'liyah fil mujtama' wa hiya marhala iktimal an-najji al-jismi wal aqli wal infiali wal ijtima'i wa yukawinu alaqat jadidah
ma'rufaqo minal jinsaini wa yadhar al-isti'dad lil hayatiz zaujah. Fase ini dianggap sebagai fase yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, yakni sebagai fase persiapan untuk kehidupan di masa depan. Sebagai persiapan memikul tanggung jawab dari keterlibatan dengan masyarakat. Fase ini juga sebagai fase penyempurnaan dan pematangan secara jasmani, mental, emosional, dan sosial. Di fase ini, seorang remaja juga mulai membangun hubungan dengan lawan jenisnya sebagai bentuk persiapan untuk kehidupan rumah tangga. Wa masyakil fi hadhil marhala hiya aswaba fi ikhtiyari tash'ibut dirasi wal mihni al-haya al-mustaqbaliyah. Permasalahan yang sering terjadi di fase ini adalah yang pertama, sulitnya memilih jurusan yang diminati, dan yang kedua, memilih karir di masa depan. Khomisan yakni al-marhalatul jami'iyah. Fi dirasati Siham Abu Aitoh 1984 bi anna taliba jami'ah muhtajuna musaidah bi darajati 'aliyah fi nawahi at-taliyah. Al-awwal bayanat haula at-ta'lim al-'ali fil kharij. Athani ma'rifatu kaffah mutatalibat at-takharruj. الثالث معلومات حول الواقع المحلي للطالب. الرابع التغلب على الرسوب في بعض المقررات. الخامس تطوير الدافعية الذاتية للدراسة. السادس معلومات حول سوق العمل. السابع تطوير القدرة على البحث عن عمل. الثامنة معلومات حول توفير فرصة العمل بعض الوقت. التسعة تنمية مهارات الحصول على العمل. العشر كيفية التوفيق بين قدرات الفرد والخطة مهنية وعالم العمل. الحادية عشر معلومات واقعية عن الجامعة ككل. الثانية عشر فهم النظام الإداري للكلية والجامعة كلها. الثالثة عشر أسلوب الإفادة المثلي من وقت الفراغ. والرابعة العشر يعني طريقة التخطيط لبرنامج الدراسة الجامعي. Jadi yang kelima adalah masa universitas atau masa kuliah. Jadi seorang mahasiswa memulai studi universitasnya pada usia sekitar 18 tahun dan terus belajar selama 2 tahun atau lebih untuk memperoleh gelar yang membuatnya memenuhi syarat secara profesional. Nah, tentunya untuk menggapai gelar tersebut tidaklah mudah bagi seorang mahasiswa, karena pasti seorang mahasiswa dalam menempuh studinya pasti mereka menemukan beberapa masalah seperti kebutuhan untuk beradaptasi dan berinteraksi dengan kehidupan universitas yang kompleks. Nah, untuk itu hal ini sangat penting bagi konseling untuk memberikan layanannya yang mana membantu mahasiswa agar selaras dengan kehidupan universitas, sistem pendidikannya, dan juga kehidupan sosial di universitas tersebut. Nah, termasuk di sini ada penelitian dari Siham Abu Aitoh pada tahun 1984 Masehi yang mana mahasiswa membutuhkan sampai tingkat tinggi dalam bidang-bidang sebagai berikut. Nah, yang pertama ini adalah data pendidikan tinggi di luar negeri. Yang kedua, mengetahui semua persyaratan kelulusan. Yang ketiga, informasi tentang realitas lokal siswa. Yang keempat, mengatasi kegagalan dalam beberapa kursus. Yang kelima, mengembangkan motivasi diri untuk belajar. Yang keenam, informasi tentang pasar tenaga kerja. Yang ketujuh, mengembangkan kemampuan untuk mencari pekerjaan. Yang kedelapan, informasi tentang ketersediaan kesempatan kerja paruh waktu. Yang kesembilan, mengembangkan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kesepuluh, bagaimana menyelaraskan kemampuan individu dengan rencana profesional
dan dunia kerja. Yang ke-11, informasi realistis tentang universitas secara keseluruhan. Yang ke-12, memahami sistem administrasi perguruan tinggi dan universitas secara keseluruhan. Yang ke-13, bagaimana memanfaatkan waktu luang sebaik-baiknya. Dan yang ke-14, metode perencanaan program studi universitas. Nah, ke-14 tersebut seorang konselor harus menguasainya agar membantu mahasiswa untuk memecahkan masalah-masalah yang dialaminya. Sadisan yakni al-mutafawwiquna wal mauhubuna. Qad hadada maktabat tarbiyah fil wilayah al-muttahidah al-1978 as-sifat allati tamayyizu al-mutafawwiq awil mauhub ala nahwi at-tali. Al-awwal qudratu aqliyah ammah, al-thani qudratu khassah bitahsil ad-dirasi wallati tatamassal fi tufawwiqul fardi ala abna'i jailihi wa fil qudratil lughawiyah al-aliyah wallati tahaqqaqu ittiqan al-maddah ad-dirasiyah wal qudrah ala tadhkir wal istintaj wa ta'mim. Wasalis yani al-qudrah al-qiyadiyah wallati tatamassal as-siqqah bin nafsi wa tawafiq al-ijtimai bisuhulah wa tahmilul mas'uliyah. Warabi at-tafkir al-ibda'i al-intaji wa yatamassalu fi ta'didil ihtimamat wal qudrah ala halil mushkilah. Yang keenam adalah orang yang berbakat dan bertalenta. Jadi orang yang berbakat dan bertalenta ini termasuk golongan istimewa yang dibedakan oleh vitalitas dan kemampuan kinerjanya yang tinggi dan memerlukan program studi dan bimbingan khusus yang berbeda dari yang lain yang ditawarkan kepada siswa biasa, yang mana dengan tujuan untuk membantu mereka memanfaatkannya atau mengembangkan kemampuan mereka dengan tujuan mencapai manfaat yang diinginkan dirinya untuk keuntungan mereka sendiri atau untuk kepentingan masyarakat. Kemudian pada tahun 1978, Biro Pendidikan Amerika Serikat mendefinisikan ciri-ciri yang membedakan orang berbakat atau orang yang bertalenta sebagai berikut. Yang pertama adalah kemampuan mental umum. Yang kedua, kemampuan khusus untuk prestasi akademik yang diwakili dalam keunggulan individu atas generasinya dan dalam kemampuan linguistik yang tinggi yang mencapai penguasaan subjek studi dan kemampuan untuk mengingat, menyimpulkan, dan mengeneralisasi. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan kepemimpinan yang dipresentasikan dalam kepercayaan diri dan harmoni sosial dengan mudah dan tanggung jawab. Kemudian yang keempat adalah berpikir kreatif produktif yang dipresentasikan dalam multiplisitas minat dan kemampuan memecahkan masalah. As-sabi yakni al-ahdas awil munharifun bahwa yusamma jaruman indama yakumu bihi wa yaf'aluhu al-kibar wa yu'aqibu alaihi al-qanun wa yatadamanu hadha suluk ghairi as-sawih khataran lahu al-fardi awil jama'ah awil mujtama' wa yaqisu itiraban dahil al-fard an nafsihi wa yadharu hadha suluk indama ta'aqu ishba'il hajat wa tashdaddu al-i'aqah bidarajati tusabbibu itiraban aw sira'an yatarattabu alaihi tanaqud wa ta'arud ma'a raghabatil fardi aw ajazahu min tusamma fi raghabatihi wa yamilu ba'dul ulama fi tasnifil ahdath al-janihin ila janihin ijtimaiyan. Yang ketujuh ada penyimpangan perilaku. Jadi penyimpangan perilaku individu ini berarti bahwa remaja melakukan suatu tindakan dalam konteks sosial yang bertentangan dengan apa yang diharapkan masyarakat dan apa yang ditetapkan undang-undangnya. Yang mana jika hal ini dilakukan oleh orang dewasa, maka dapat disebut kejahatan dan dihukum oleh hukum. Dan perilaku abnormal ini termasuk bahaya terhadap individu, kelompok, ataupun masyarakat. Dan juga mencerminkan kekacauan dalam diri individu itu. Dan perilaku ini pun muncul ketika pemuasan kebutuhan terhambat dan kecacatannya cukup parah sehingga menimbulkan gangguan atau konflik, yang mana mengakibatkan kontradiksi dan konflik dengan keinginan individu atau ketidakmampuannya melampaui keinginannya.
Nah, beberapa ahli cenderung mengklasifikasikan kenakalan remaja ini ke dalam kenakalan sosial. Nah, jadi alasan dari adanya penyimpangan perilaku ini adalah karena interaksi individu dengan lingkungan yang buruk di sekitarnya, atau interaksi individu yang buruk dengannya, atau adaptasi yang buruk dengan lingkungan sosialnya. Al-thaminah yakni al-mukhtalifun aqliyan. Tahdaful khidmah al-irsyadiyah lil mutakhallifin aqliyan ila tahqiqi tanmiyah as-siqah al-mustarsyid lil al-mutakhallaf bi nafsihi wa taqabbalaha bima hiya alayhi wa musa'adatihi ala dhabti infi'alatihi wa iktisabi suluki al-maqbul ijtimaiyan alladhi yusa'iduhu ala tahqiqi hajatihi wa muwajahatihi al-waqi' alladhi ya'ishuhu. Yatimu irsyad al-mutakhallifin adatun an tariqi abaihim haitsu yatimu tadrib al-aba ala asalibil irsyad kama taqaddumul al-khidmah al-irsyadiyah lil aba wal akhwah wa afradil israh bihadafi musa'adatihim ala taqabbulit tifl al-mutakhallaf wa tawafiq ma'ahu wa bima yahqiqu litifl at-tawafiq aidan wa yatimu taqdimul khidmah al-irsyadiyah lil walidaini bihadfi tahqiqil ahdaf at-taliyah al-awwal ta'rifu asbab at-takhalluf al-aqli ladai at-tifl al-thani musa'ada al-abah alladhina ya'anuna min sira'i nafsi bisababi mushkilah tiflahum wa qad dhukira Lewisberger bi anna hunaka thalathah anmat min as-sira'i awil azmat an-nafsiyah allati yamurru biha aba al-mutakhallifin aqliyan. Al-awwal sira'u nafsi yadharu ba'da wiladah at-tifl al-mutakhallaf mubashirah. Athani sira'u nafsi yadharu ba'da wiladah at-tifl bi fatratin zamaniyah. Athalis sira'u nafsi natijun an adami nafrahul walidaini lil qiyam bil inayah al-mubashirah. Yang kedelapan adalah anak terbelakang atau tunagrahita. Tunagrahita ini adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan dengan anak pada umumnya. Jadi, pelayanan konseling bagi penyandang tunagrahita ini bertujuan untuk mencapai perkembangan rasa percaya diri klien tunagrahita agar mereka bisa menerima apa adanya dan membantunya mengendalikan emosinya dan memperoleh perilaku yang dapat diterima secara sosial yang membantunya mencapai kebutuhannya dan menghadapi kenyataan di mana dia hidup. Nah, anak tunagrahita ini biasanya dibimbing oleh orang tuanya, di mana orang tua dilatih tentang cara-cara konseling dan pelayanan dan bimbingan diberikan kepada orang tua, saudara laki-laki atau perempuannya, dan juga anggota keluarga lainnya dengan tujuan membantu mereka menerima anak terbelakang dan membuatnya cocok dengannya. Adapun layanan konseling yang diberikan kepada orang tua ini bertujuan untuk mencapai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi penyebab keterbelakangan mental pada anak, kategori yang dimiliki anak dari kategori keterbelakangan mental, dan metode sosial, psikologis, pendidikan, kesehatan, dan perawatan profesional yang disediakan masyarakat untuk kategori keterbelakangan mentalnya. Kemudian yang kedua, membantu orang tua yang mengalami konflik psikologis karena masalah anaknya. Dan di sini Lewisberger menyebutkan bahwa ada 3 jenis konflik atau krisis psikologis yang dialami oleh orang tua penyandang tunagrahita. Yang pertama adalah perjuangan psikologis yang muncul segera setelah kelahiran anak terbelakang. Nah, karena kelahiran anak ini merupakan kejutan yang hebat bagi orang tua dengan cara yang mempengaruhi kesehatan psikologis mereka dan penerimaan mereka terhadap anak. Yang kedua, konflik psikologis yang muncul setelah kelahiran anak untuk jangka waktu tertentu. Sebagai akibat dari akumulasi penderitaan dan perasaan sedih dan pemikiran terus-menerus tentang
masa depan anak terbelakang, konflik hasil dari orang tua ketidakmampuan untuk terus mengasuh anak mereka, dan mereka harus menempatkan dia di sebuah institusi yang membuat mereka merasa menyesal, bersalah, atau kesedihan secara permanen. Kemudian yang ketiga adalah perjuangan psikologis akibat orang tua tidak dapat melakukan perawatan langsung atau kurangnya layanan khusus untuk berbagai bentuk kecacatan pada anak, atau bahwa perawatan membutuhkan banyak beban keuangan. Dan di sini panduan ini atau konseling ini membantu orang tua untuk tahu bagaimana menghadapi keadaan keuangan atau memperkenalkan mereka kepada pihak-pihak yang dapat membantu mereka. Syukron hadamina min firqaat tsaniyah wa afwan ala zalatil lisanina. Idza wajatum as-su'al falyatafaddal is'al ilaina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini dengan Waalaikumsalam. siapa ya? Bisa perkenalan dulu? Ya, jadi perkenalkan Kak, nama saya Atana Ahmil Nadia dan saya mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam di UIN Maliki Malang semester 6. Jadi bisa saya panggil Kak Atana ya? Ya, Ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama kakak Lintang Ramadhani. Jadi Kak Atana bisa manggil Kak Lintang, gitu aja. Kemudian di sini kakak bertugas sebagai konselor yang akan mendampingi Kak Atana. Jadi Iya, langsung saja ya Kak Atana. Apa keluhan Kak Atana, bisa dijelaskan kepada kakak? ya, jadi Kak, keluhan saya itu saya mempunyai banyak tugas yang mana tugas-tugas tersebut itu membuat hidup saya tidak teratur, seperti makan tidak teratur, tidur tidak teratur. Misalnya, makan yang cuma sekali sehari atau 2 kali sehari, tidur yang biasanya jam 9, kadang jam 11, kadang jam 1, jam 2, dan sering sekali begadang. Seperti itu, Kak. Oh, jadi Kak Atana ini sering sekali begadang karena adanya tugas, seperti itu ya Kak Atana? Iya, Kak. Karena kalau saya mengerjakan tugas di siang hari itu pasti tidak masuk dan sering karena kalau malam itu kan otaknya lebih encer gitu Kak saya Nah, daripada seperti di itu. siang hari. Iya. Ya. Jadi kalau boleh tahu ya, bisa dijelaskan kapan jam bangun Kak Atana, jam tidur Kak Atana, bisa dijelaskan? Iya. Jadi kalau bangunnya saya bangun subuh itu jam 4:30 atau jam 5 kurang seperempatan. Nah, gara-gara begadang itu Kak, jadi setelah subuh itu pasti saya sering kali tidur. Yang mana tidur setelah subuh itu membuat saya telat kuliah, kadang juga terburu-buru kuliah, karena ya itu tadi, tidur setelah subuh. Oh, seperti itu. Mohon maaf sebelumnya Kak Atana, Ya, apa kakak boleh tanya? Jadi ya, apakah Mbak Atana juga main seperti sosmed IG atau Facebook atau TikTok? iya saya juga seringkali main Instagram, main TikTok, seperti itu, Kak. Seperti itu. Mhm. Sifatnya ini sering atau terkadang? Oh, sering sekali Kak kalau medsos, Kak. Oh, Mhm. sudah. Jadi Iya, langsung saja ya. mhm. Kakak akan menjelaskan konseling hari ini. Jadi yang pertama, Mbak Atana harus bisa mengelompokkan mana kegiatan primer dan mana kegiatan sekunder. Contoh dari kegiatan primer sendiri adalah kuliah, tugas, ya, mengerjakan tugas dari dosen itu termasuk kegiatan primer. Kemudian yang termasuk kegiatan sekunder adalah seperti main TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Jadi pertama kali step yang harus Mbak Atana lakukan itu harus bisa mengelompokkan kegiatan primer dan sekunder. Kemudian yang kedua, nah Kak Atana ini
tolong jangan menganggap tugas sebagai kekangan atau beban ya. Jadi jadikan tugas itu sebagai kewajiban sekaligus kebutuhan Kak Atana sebagai seorang pelajar. Nah, kewajiban pelajar sendiri apa? Ya, mengerjakan tugas dari dosen seperti itu ya. Belajar, istilahnya belajar. Nah, dengan menanamkan pemikiran seperti itu, maka ketika Kak Atana mengerjakan tugas, maka akan terasa enjoy. Nah, ketika kita mengerjakan tugas secara enjoy, maka ilmu-ilmu itu akan masuk dengan mudah. Tapi ketika Kak Atana mengerjakan tugas dan menganggapnya sebagai beban, maka akan berat sekali ya rasanya ya. Dan ilmu susah sekali untuk didapatkan. Nah, ketika dosen memberi tugas itu anggap saja sebagai ajang eksplorasi kita terhadap ilmu-ilmu yang tidak kita dapatkan di dalam kelas, seperti itu. Kemudian, tugas yang ketiga, Kak Atana harus membuat agenda harian selama 14 hari ke depan. Kenapa 14 hari ke depan? Karena kebiasaan bisa dibentuk dengan menjalankan suatu kegiatan secara terus-menerus atau secara istiqomah yang dilakukan selama 14 hari. Jadi ketika Kak Atana sudah mengerjakan agenda harian hari ini seperti jam 9 saya akan mengerjakan tugas mata kuliah ini. Jam 10 saya akan kuliah mata kuliah ini. Ketika Mbak Atana sudah mengerjakan itu, agenda itu, maka tolong diberi tanda checklist seperti itu, ya. Untuk evaluasi dengan saya, Kak Atana bisa mengirimkan agenda harian tersebut selama 3 hari. Jadi 3 hari sekali Kak Atana konsultasi ke saya. Nah, ini Kak agenda harian 3 hari yang lalu yang saya kerjakan. Nah, jadi agenda tersebut dimulai besok ya. Jadi nanti malam bisa membuat agenda harian untuk besok dan besok malam itu Kak Atana bisa mengevaluasi mandiri. Jadi sambil diberi tanda checklist seperti itu. Kayak hari ini aku sudah mengerjakan tugas apa ya? Apa saja yang tidak aku lakukan? Nah, seperti itu. Jadi agenda tersebut tidak harus Kak Atana kerjakan, tapi harus diusahakan. Seperti itu ya Kak Atana. Iya, Kak. Jadi apa saja tugasnya Kak Atana bisa dijelaskan lagi? Iya. Jadi di sini itu ada 3 tugas ya, Kak ya. Yang pertama itu saya harus mengelompokkan mana sih kegiatan yang termasuk kewajiban buat saya, mana yang primer, mana yang sekunder, yang mana yang wajib utama itu adalah tugas-tugas kuliah, kewajiban saya sebagai seorang mahasiswa, dan juga kalau yang sekunder itu seperti main sosmed dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu saya nggak boleh menganggap bahwa tugas itu adalah beban atau kekangan bagi saya, karena jika saya mengerjakan tugas tersebut maka akan terasa berat dan membosankan. Dan kita harus senang gitu agar tugas tersebut dapat selesai dengan cepat dan tidak membosankan. Kemudian yang ketiga itu saya harus membuat agenda harian atau to-do list harian gitu ya Kak, buat di checklist seperti jadwal bangun tidur, kuliah, makan, dan sebagainya, yang mana jika saya setelah mengerjakan pekerjaan tersebut, saya harus men-checklist-nya ya. Ya, itu Kak. Sudah paham ya kan tugasnya ya? Ya, insya Allah paham Kak. Apa sudah? Apakah ada lagi kayak cukup ya? Iya, cukup Kak. Nanti kalau saya ada keluhan lagi, apakah boleh langsung menghubungi Kakak? Ya, silakan, silakan. Oh iya. Kak Atana sudah punya nomor WA saya ya? Ya sudah Kak, sudah. Ya, langsung saja chat WA ya. Terima iya. kasih ya untuk hari ini. Ya, terima kasih Semoga juga sehat Kak selalu. sudah Ya, membantu sama-sama. saya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.